Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelista Permatasari, NPM C1B018054. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang leasing. Definisi leasing adalah perjanjian antar lessor perusahaan leasing dengan lease nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 11/KMK.01/1991, artinya kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Pihak-pihak yang terlibat di dalam materi leasing ada 4. Yang pertama, lessor, artinya perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Yang kedua, lease, artinya perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga, supplier, perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dan yang keempat adalah bank atau asuransi atau kreditur. Bank mempunyai peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber daya pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk memperoleh kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual kepada objek leasing kepada lease atau lessor. Cara pembiayaan. Yang pertama, finance lease. Perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal dengan tujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Penyewaan guna usaha lease biasanya memiliki barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing sebagai pemilik barang modal tersebut. Melakukan pemesanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Selama masa leasing, lease melakukan pembayaran sewa secara berkala. Finance dibagi menjadi 2 bentuk transaksi, yaitu direct financial lease merupakan bentuk transaksi leasing di mana lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lease dan sekaligus menyewa guna usahakan barang tersebut kepada lease yang bersangkutan. Sell and lease back pada prinsip adalah pihak lease sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa usaha atas barang tersebut antara lessor dengan lease yang dalam hal ini sebagai pihak yang menjual barang untuk digunakan selama masa lease yang disetujukan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, penggolongan perusahaan leasing. Ada 3 yang digolongkan menjadi perusahaan leasing. Yang pertama, independent leasing company, artinya perusahaan yang berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus menjadi pihak produsen barang, dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lease, perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai. Yang kedua, captive lessor. Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Yang ketiga, lease broker and packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Manfaat ekonomis. Bagi lease, leasing mempunyai manfaat sebagai sumber pembiayaan, yaitu yang pertama, diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Pihak lease dalam melakukan kegiatan, usahanya tidak hanya bergantung pada pembiayaan dengan kredit perbankan. Yang kedua, persyaratan yang kurang ketat atau lebih fleksibel. Persyaratan perusahaan leasing lebih fleksibel dan tidak seketat perusahaan perbankan. Dan yang ketiga, biaya lebih murah. Penggunaan barang atau peralatan melalui metode leasing pada prinsipnya jauh lebih murah dibandingkan dengan kredit bank berdasarkan perhitungan present value.
Perjanjian leasing, isi kontrak kerja bersyarat antara leaser dan lease. Yang pertama, nama dan alamat lease. Yang kedua, jenis barang modal yang diinginkan. Yang ketiga, jumlah dan nilai barang yang dileasingkan. Yang keempat, syarat pembayaran. Yang kelima, syarat pemilikan. Yang keenam, biaya yang dikenakan. Dan yang terakhir, sanksi bila lease ingkar janji. Biaya yang dikeluarkan. Yang pertama, biaya yang dibebankan kepada lease. Pertama, biaya administrasi yang dihitung tahunan. Yang kedua, biaya materai untuk perjanjian. Yang ketiga, biaya bunga terhadap barang yang dileasingkan. Dan yang keempat, premi angsuran yang disektor kepada pihak asuransi. Dikutip, biaya bunga adalah yang terbesar. Prosedur permohonan leasing. Leasing mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas barang modal baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang kedua, leaser memiliki maksud dan tujuan permohonan lease. Kelengkapan dokumen sebagai berikut. Permohonan tertulis. Yang kedua, akte pendiri perusahaan jika lease adalah PT atau yayasan. Yang ketiga, KTP dan KK bila lease adalah perseorangan. Yang keempat, laporan keuangan 3 tahun terakhir jika lease adalah PT. Selanjutnya, siap gaji bila lease adalah PO. Dan yang terakhir, NPWP. Selanjutnya, leaser menginformasikan persyaratan dalam perjanjian kontrak, termasuk hak dan kewajiban antara lease dengan leaser. Dan yang keempat, leaser meneliti info dari lease dengan cara satu, kemampuan, kapasitas, dan lain-lain. Yang kedua, on the spot, artinya ke lokasi di mana lease punya hubungan. Selanjutnya, meneliti kemampuan dan kemauan nasabah untuk membayar disertai kebenaran info dan data di lapangan. Hasil peneliti ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, menolak permohonan lease dengan alasan tersebut. Dan selanjutnya, masih dipertimbangkan dengan catatan ditunda atau belum dapat diproses sampai jangka waktu dengan berbagai alasan. Dan yang terakhir, menerima karena sesuai keinginan leaser. Keenam, permohonan yang diterima diteruskan dengan pengadaan pertemuan antara kedua pihak tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara lain penandatanganan perjanjian serta biaya yang harus dibayar oleh lease. Yang ketujuh, lease membayar sejumlah kewajiban dan menandatangani perjanjian. Yang kedelapan, leaser melakukan pemesanan kepada supplier sesuai barang yang diinginkan lease dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier. Yang kesembilan, leaser menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor lease sebelumnya kepada leaser. Yang kesepuluh, supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan leaser. Dan yang ke-11, leaser mengirim polis asuransi kepada lease setelah diterbitkan oleh pihak leaser atas nama lease.